Halo semuanya, dan di video kali ini saya mau bahas tentang weekly outlook, weekly forecast untuk minggu depan. Dan untuk pair pertama, kita coba bahas dari dolar index dari DXY gitu ya. So, kalau kita lihat di dolar index gitu ya, sebenarnya dia masih akumulasi gitu ya. Jadi DXY ini nggak bergerak kemana-mana sekitar 2-3 minggu terakhir. Dia hanya ranging doang di sekup yang lumayan kecil dan biasanya ciri-cirinya adalah ketika market melakukan akumulasi, itu biasanya nanti akan ada pergerakan expansion yang besar, ada big movement yang akan terjadi. So, jadi saya nggak tahu kapan DXY akan berhenti akumulasi gitu ya, tapi kita bisa expect untuk ketika nanti dolar bergerak, dolar akan bergerak dalam ekspansi, akan ada pergerakan besar, entah dia naik ke atas atau turun ke bawah. Kalau kita lihat dari chart, dolar indeks kemarin jatuh di volume imbalance. Ini salah satu PD Ray yang belum saya bahas, tapi basically ini adalah volume imbalance. Dan kalau kita lihat data COT gitu ya, sebelum ke COT mungkin ke technical analysis dulu lah. Kalau saya lihat dari price action ini, saya masih menyangka ada kemungkinan bahwa dolar indeks akan bisa turun ke bawah lagi. Gitu ya, karena kan dia reject di volume imbalance dan dia drop di sini betul, penurunannya cukup displacement cukup kuat ke bawah, dan di sini dia juga meninggalkan area fair value gap. Kita lihat bahwa di sini dia terjadi failure swing, maksudnya swing high ini tidak mampu membreak swing high yang ini. Jadi ini bisa dikatakan sebagai failure swing, yang ini bisa dikatakan sebagai failure swing. Dan ini swing high terakhir dia yang membuat gerakan ini, dan swing low ini yang membuat gerakan terakhir ini, dan swing low ini sudah di break oleh displacement candle ini. Di sini ada fair value gap, dia masuk ke sini order block, oke, okay? Lalu dia jatuh lagi ke bawah. So saya masih bisa expect kalau dolar index akan bisa jatuh ke bawah. Dan kalau kita lihat dari COT datanya gitu ya sih, nggak bisa terlalu banyak bahas COT data. Nanti saya kirimin aja di grup data yang udah jadinya, data jadi yang udah saya olah. Karena nggak mungkin kita bahas COT data gitu ya, bisa satu seminar satu hari sendiri ngomongin COT gitu ya. Jadi nanti saya kirim aja yang udah jadi, data yang udah jadi, nanti teman-teman sambil seiring berjalan bisa pelajarin gitu ya. Kalau saya ambil dari TradingStar gitu ya, dolar indeks ini sebenarnya kan posisinya agak-agak aneh ya. Jadi long sama shortnya tuh bedanya nggak terlalu jauh gitu. Spreadnya hanya sekitar segini gitu. Jadi makanya inilah yang membuat dolar indeks masih akumulasi teman-teman. Dan ini agak bahaya ya, karena ini udah berlangsung 3 minggu begini dulu. Jadi kalau Anda lihat pergerakan dolar indeks, termasuk dari COT datanya, 3 minggu terakhir tuh gerakannya mirip-mirip begini aja. Angkanya tuh beda-beda dikit doang gitu. Jadi saya masih expect bahwa dolar indeks akan naik turun, naik turun, naik turun, masih akan ranging. Tapi kita nggak tahu nanti kapan dia akan mulai berhenti akumulasi dan akan mulai expansion. Tapi untuk outlook ke depan saya masih prediksi bahwa dia masih akan melakukan penurunan ke bawah. Nah, kalau dia nanti akumulasinya di bawah, kita bisa expect bahwa itu adalah persiapan untuk dia nanti melakukan expansion ke atas gitu ya. Dan area yang saya tunggu itu sebenarnya kan di sini ada daily fair value gap yang di sini ada all high di sini, dan ketika ini ke sini dia jatuhnya kenceng, sehingga di sini pasti dan all high ini ada di dalam daily fair value gap, sehingga di sini pasti banyak liquidity. Sehingga mungkin kalau diakumulasi bisa turun ke bawah, mungkin diakumulasi lagi di sekitaran sini, dan mungkin nanti ketika mulai expansion targetnya adalah di sini gitu ya. Kita bisa targetin di daily fair value gap, karena juga kalau kita tarik standar deviasi di sini ada confluence dua standar deviasi yang bertepatan juga dengan area daily fair value gap dan ada buy side liquidity. So, jadi saya expect mungkin dolar bisa naik ke area sini, tapi mungkin nggak tahu waktunya kapan. Bisa jadi minggu depan dia masih akumulasi lagi, karena kalau ngeliat dari COT datanya, by the way ini COT data ini kan data yang dirilis setiap hari Jumat teman-teman. Jadi Jumat kemarin, dan itu datanya delay 1 minggu. Jadi data yang ini itu adalah data Jumat minggu lalu, bukan Jumat kemarin ya, tapi data Jumat minggu lalu. So jadi memang laporannya itu telat 1 minggu gitu, tapi ya tetap bisa dipakai datanya. Jadi basically saya masih prediksi DXY itu masih akan turun ke bawah, akan akumulasi ke bawah sebelum dia melanjutkan kenaikan ke atas gitu. Nanti kita lihat aja gimana reaksinya, karena sebagai ICT kita nggak prediksi arahkan kemana, tapi kita bereaksi
tentang di mana harga bergerak. Oke? Nah, kita lanjut ke Euro USD. Euro USD di sini jelas ya, maksudnya price action-nya tuh cantik gitu. Nggak setiap waktu price action-nya tuh bisa gampang dilihat, teman-teman. Market bias tuh nggak bisa selalu mudah dilihat seperti ini. Nah, ini kebetulan cantik banget nih price action-nya. Di sini ada, ya ini tadi saya udah jelasin juga di video sebelumnya. Di sini dia reject di weekly order block, lalu dia reject lagi di weekly inversion fair value gap, dan terakhir dia ada posisinya di sini, dia naik ke sini, dan seperti yang video saya bilang itu ya, akhirnya dia nyampe ke sini dan udah nge-buy side, dia turun lagi ke bawah. Dan ini teman-teman, jadi hari Jumat kemarin candlenya itu udah nge-sweep eh, Kamis low-nya. Oke? Lihat, lihat ini kan candle hari Kamis, ini candle hari Jumat, dan candle hari Kamisnya ini udah di sweep, dan juga sweepnya ini ada di dalam daily fair value gap lagi. Betul? So, bisa jadi ini adalah arah prediksi saya seminggu depan itu adalah kenaikan untuk euro. Atau kalau misalkan dia nanti turun lagi, misalkan nanti hari Senin ada Judah swing ke bawah gitu. Di sini kan ada high, low, dan higher high. So, sehingga ini bisa disebut sebagai daily breaker. Di sini juga ada daily fair value gap kecil di sini. Lihat, lihat di sini. So, jadi ini juga area yang kuat untuk kita bisa, kalau misalkan harga turun ke sini, misalkan Senin nanti ada Judah swing turun ke sini, ya kita bisa tunggu konfirmasi untuk kita mulai cari buy di sini. Kalau kita kecilin lagi time frame-nya juga kan di sini ada bertepatan juga dengan fair value gap di H4. So, jadi prediksi saya untuk euro masih akan naik sesuai dengan prediksi DXY yang nanti masih akan turun. Kalau kita lihat di, nah, ini trikinya nih teman-teman. Jadi untung kita punya COT data. Jadi memang kalau kita lihat posisinya euro sama DXY itu mirip-mirip ya. Jadi euro ini juga posisi long sama shortnya nggak terlalu jauh beda. Memang para institusi besar masih banyak pegang long, tapi shortnya juga eh, cukup banyak gitu ya. Maksudnya bedanya tuh nggak terlalu drastis. Nah, kalau beda nggak terlalu drastis gini, artinya para para bankir ini lagi ngelakuin hedging, teman-teman. Jadi mereka punya posisi buy, sementara mereka lagi akumulasi posisi sell juga. Nangkep ya? Jadi mereka lagi ngelakuin posisi hedging nih. Mereka bikin harganya naik ke atas, tapi sebenarnya semakin tinggi harganya naik, mereka tuh akumulasi posisi sell di atas. Jadi begitu mereka take profit posisi buy, itu begitu turun ke bawah, mereka udah profit lagi dari posisi sell-nya. Mereka lagi ngelakuin hedging nih biasanya kalau lagi begini. Nah, di sini yang menarik tuh perubahan change ya, change long-nya. Jadi long-nya itu ditambah 7.800 dari minggu lalu. Sementara short-nya dikurangin 4.000. Nah, jadi sejalan kan dengan technical analysis kita bahwa saya memprediksi bahwa euro masih akan mengalami kenaikan ke atas gitu ya. Beberapa area yang bisa kita targetkan adalah di sini. Pokoknya semua old high ini bisa kita prediksi lah ya. Di sini ada three driven pattern gitu ya. Bisa all high yang ini, bisa all high ini, bisa all high ini. Ini bisa jadi area exit Anda kalau Anda nanti bisa dapat uh, setup buy di sini. Ini bisa jadi area exit Anda, atau mungkin juga bisa di sini ada daily OB, order block ini betul. Ini bullish candle terakhir yang di breakout yang oleh bearish candle kuat ini, dan ini juga daily OB ini sejalan dengan standar deviasi 2. Jadi bisa jadi nanti mungkin nggak langsung minggu depan dia naik kenceng, atau bisa juga itu terjadi, tapi ya prediksinya bisa jadi ke arah sini. Tapi tetap hati-hati, tetap dijaga manajemen resikonya. Apalagi kalau kita lihat minggu depan itu kan news impact-nya kan ada di hari Selasa dan Rabu ya, kalau nggak salah. Nanti kita cek lagi di forex.com, nanti saya kirimin ke grup. Nah, ini yang saya suka. Jadi kalau profile news itu ada di hari Selasa atau Rabu, maka kemungkinan besar Senin akan ada waktu untuk akumulasi. Jadi kalau dia Senin akumulasi, Selasa keluar news, bisa jadi low of the week-nya bisa terjadi di hari Selasa. Karena biasanya kalau misalkan biasnya adalah bullish, maka biasa newsnya adalah Judah swing-nya ke bawah dulu. Dan bertepatan juga dirilisnya di hari Selasa, teman-teman. Jadi semuanya confluence. Jadi nanti kita tunggu aja gimana nanti price action-nya berjalan, newsnya nanti hari Selasa gimana. Kalau misalkan Senin dia akumulasi, dia bergeraknya di range yang kecil gitu ya. Berarti saya bisa expect nanti hari Selasa ada Judah swing ke bawah sebelum dia ada kenaikan ke atas. Karena juga sesuai dengan
COT datanya kan, COT datanya kan posisi longnya ditambah, betul? Jadi para big guys ini mereka menambah posisi longnya dan mereka mengurangi posisi shortnya di euro. Jadi masih sesuai sejalan confluence dengan technical analysis kita yang masih mengatakan bahwa euro masih akan terus naik. Dan data pendukungnya adalah COT data ini. Oke, jadi kita bisa confidence untuk percaya bahwa masih ada probabilitasnya tetap lebih besar euro akan masih melanjutkan tren bullishnya. Tapi balik lagi ya teman-teman, hati-hati karena eh, nanti saya kirim ya data-data jadinya. Cuman di sini saya bacain aja data yang udah saya olah. Memang betul nih, para institusional itu, para big guys itu mereka posisi longnya nambah di euro. Oke. Tapi kalau dibandingin sama data lalu dan kita lihat di sini kan ada long, ada short, di sini ada change-nya nih. Oke. Jadi kalau ya saya nggak bisa jelasin terlalu panjang tapi intinya beginilah. Intinya singkatnya begini. Eh posisi short mereka itu bertambah teman-teman. Jadi walaupun memang secara garis besar posisi longnya lebih gede, tapi dari waktu ke waktu mereka menambah posisi shortnya terus-menerus. Jadi menurut saya mereka masih ngelakuin hedging. Mereka dorong market harga naik ke atas, tapi ketika harga naik ke atas mereka juga ngambil posisi sell di posisi-posisi yang bagus. Nangkep ya? Jadi mereka lagi hedging nih. Di satu titik mereka lepas buy-nya, harganya jatuh, sell mereka udah profit gede. Mereka dapat di harga yang bagus, mereka dapat di harga yang tinggi. Jadi tetap hati-hati, jangan terlalu overjoy, jangan terlalu confidence. Tetap dalam jangka pendek kita bisa predik bahwa euro masih akan naik ke atas, tapi jangan terlalu overconfidence untuk exit di area-area yang terlalu jauh gitu ya. Untuk short term biasnya tetap masih bullish, tapi hati-hati untuk area exitnya. Kalau misalkan dapat exit nanti di hari, dapat entry di hari Selasa atau Rabu, yang bisa jadi nanti ada red impact news juga. Jadi bisa jadi ada kemungkinan terjadi low of the week-nya di Selasa Rebo. Ketika nanti newsnya rilis ada Judah swing ke bawah, semoga ya kalau misalnya ini kan planning dan ini bisa salah teman-teman ya. Tapi kalau itu terjadi, short term bias untuk minggu depannya masih bullish gitu. Tapi tetap hati-hati karena kita melihat bahwa para big guys ini sudah mulai mengakumulasi posisi sell mereka. Jadi tetap hati-hati. Oke? Nah, ini untuk GU, si kabel gitu ya. Ini juga price actionnya kan, kalau kita lihat dari price actionnya doang tanpa COT data, dia masuk ke daily fair value gap, dan dia respect area min thresholdnya, dia respect consequent encroachment-nya, closing candle-nya tidak melebihi si 50% dari daily fair value gap, naik ke atas, market structure shift di sini terjadi, sehingga ketika dia balik ke sini, kita bisa buy di order block ini, gitu ya. Saya nggak dapet eh ya saya nggak dapet lah, kemarin kan saya cerita saya banyak pasang posisi buy yang dapetnya cuma di euro sama NZD USD. So dia balik ke daily OB-nya, kejemput di sini dan dia terbang, maka kalau misal teman-teman ada posisi buy, kemarin bisa exit di sini sebagai external liquidity-nya atau bisa exit di sini, betul. Di sini juga ada all high, di sini ada all high dan semuanya ini adalah potensial untuk area exit kalau teman-teman lagi ada posisi buy. Ini juga confluence dengan area standar deviasi 2 sama 2,5. So, sehingga bisa jadi ada buy side liquidity terjadi di sini. Mungkin ini juga ada OB kan. Bisa terjadi dia nge-buy side ini, all high ini. Di dalam order block ini misalkan nanti terjadi displacement candle ke bawah. Nah, itu bisa jadi kita mulai mencari posisi sell gitu ya. Karena kalau dari COT datanya juga sama. Kalau dari COT datanya justru para big guys ini lebih banyak megang posisi short untuk GU. Jadi kalau Euro GBP, nah ini kan Euro, sekarang GBP. Euro sama GBP, Euro lebih kuat dibanding GBP. Oke? Jadi yang demen cross pair hati-hati ya. Euro lebih kuat dibanding GBP. Jadi kalau Anda demen main Euro GBP atau demen main Euro NZD misalkan, ingat ya, Euro lebih kuat posisinya dibanding GBP. Oke, jadi euro lagi posisinya lebih kuat dibanding GBP. Dan kita lihat bahwa big guy lebih banyak pasang posisi short, mereka lagi lebih banyak akumulasi posisi short dan change-nya di sini posisi longnya dikurangin 3.100 ini,
tapi posisi shortnya juga dikurangin 4.000 gitu ya. Jadi ya makanya mungkin akan lebih eh, bergeraknya sideways, tapi tetap biasnya adalah short term biasnya adalah tetap bullish. Jadi kalau teman-teman ada posisi buy, hati-hati, bisa dijadiin area exitnya di sini dan di sini, tapi tetap ya harus ingat bahwa para big guys itu lebih banyak megang posisi shortnya. Oke, jadi hati-hati jangan terlalu over untuk area exit. Oke, dan ini Aussie dollar juga sama ya, price actionnya. Dia masuk ke weekly order block dan dia respect area weekly order block, dia masuk lagi ke dan bertepatan juga weekly order block ini bertepatan juga dengan daily fair value gap. Jadi ini strong confluence banget. Dia reject dan di sini dia masuk lagi ke weekly fair value gap, dia reject lagi kemarin dan sebenarnya dia udah selesai ngelakuin buy set di sini ya. Jadi buy set di sini kelar dan dia kemarin reject lagi di daily fair value gap. Di mana drawn on liquidity paling dekatnya jelas di sini lah. Di sini kan ada fair value gap, tuh. Di sini daily order block. So jadi kalau misalnya ada posisi buy atau kalau misalkan nanti marketnya pas news para pair ini turun ke bawah dan kita bisa dapat posisi buy yang bagus, exitnya kita bisa jadiin di sini. Ini juga confluence dengan area standar deviasi 2. Ini kita lihat kalau kiri ini ada old high di sini dan ini bertepatan juga dengan standar deviasi 2. Bisa jadi sebuah area juga, tapi nggak tahu apakah nanti akan ke sini atau enggak karena ya masih butuh tambahan data, apalagi kalau COT datanya kalau kita lihat sebenarnya Aussie dollar ini mereka banyak pegang short di sini ya. Dan perhatiin deh, posisi longnya tuh dikurangin sampai 9.000. Sementara posisi shortnya ditambah 3.000. Hati-hati teman-teman. Bisa jadi nih, bisa jadi. Begitu dia masuk ke area fair value gap ini, kalau misalnya ada rejection kuat, ada displacement candle kuat ke bawah, bisa jadi biasnya berubah. Tapi jangan terlalu cepat masuk gitu ya. Pelan-pelan aja balik lagi tunggu semua konfirmasi terjadi. Jadi pakai daily candle, pakai weekly candle, kita tunggu ada market structure shift di daily candle minimal, baru nanti kita berani untuk confirm biasnya udah mulai berubah. Tapi kita tahu bahwa para big guys, para institusional itu megangnya lebih banyak short untuk Aussie dollar ya. Jadi hati-hati kalau yang punya buy, hati-hati untuk exitnya. Jadi kita tahu nih, euro dibanding GBP, euro lebih kuat. Oke, euro dibanding Aussie dollar, euro juga lebih kuat. Jadi yang demen per euro AUD, euro Aussie, Anda tahu ya posisinya euro lebih kuat dibanding Aussie, euro lebih kuat dibanding pound. Oke, nah next. Ini New Zealand gitu ya. New Zealand dollar juga sama, technical analisisnya dia masuk ke daily fair value gap, di sini ada weekly order block dan dia respect area weekly order block ini. Makanya teman-teman gini ya teman-teman, kalau kita lihat price actionnya ini kan mereka semua ini, si Euro, si GU, si Aussie, si New Zealand, si Kiwi, itu mereka tuh posisinya lagi ada di, ini gini, ini kan range tingginya, ini range rendahnya. Kalau Anda tarik Fibo dari sini ke sini, mereka tuh udah pertengahan. Mereka tuh udah mendekati area equilibrium. Dan momen paling nggak enak dalam trading adalah ketika harga bergerak di equilibrium. Karena itu tidak jelas. Kita mau betul-betul sebagai smart money, kita mau betul-betul buy di posisi extreme low dan kita mau nge-sell di area extreme high seperti smart money. Sehingga kalau areanya bergerak sideways udah mulai masuk area equilibrium, ini sebenarnya agak mulai ya nggak dibilang medium risk lah gitu ya, nggak bisa disebut lagi sebagai low risk. Jadi kalau teman-teman mau cari buy, pastikan teman-teman belinya di bawah ya. Karena di sini ada daily fair value gap dan kita lihat apakah nanti dia akan lebih ke atas duluan atau dia akan ke bawah duluan. Kita nggak tahu nanti mana yang terjadi ya. Apalagi Selasa juga ada news impact gitu, red news impact. Tapi basically kita tahu bahwa para big guys, para smart money itu lebih banyak pegang posisi sell untuk euro, sorry, untuk euro mereka setengah-setengah, tadi untuk pound sama Aussie mereka lebih posisi sell,
Nah ini juga nih sebenarnya New Zealand nih. Jadi walaupun dia lagi naik begini, jadi walaupun kesannya dia lagi bullish, hati-hati jangan overjoy gitu ya teman-teman ya. Karena sebenarnya para big guys ini banyak yang megang posisi short gitu. Jadi kenaikan ini sebenarnya adalah market maker itu membuat harga lebih tinggi supaya mereka bisa menjual di harga yang lebih baik gitu. Nangkep ya, maksudnya logikanya nangkep ya. Karena hedge fund itu kan mereka ngelakuin hedging teman-teman. Mereka tuh hedging, ya itu nantilah gitu ya, jadi terlalu ribet jelasinnya. Tapi intinya basically mereka tuh ngelakuin hedging. Mereka tuh megang dua-duanya. Extreme buy dia punya, extreme high dia punya. Jadi kemanapun market bergerak, mereka tuh selalu dalam keadaan profit sebenarnya. Smart money itu. Oke? Jadi ini juga sama. Dan ini jauh ya bedanya. Ini jelas banget shortnya lebih gede dibanding longnya. Hati-hati ya untuk New Zealand dollar. Pastikan exitnya Anda betul-betul exit di tempat yang tepat ya. Sini juga change-nya nggak beda jauh ya. Jadi longnya cuma nambah 200, tapi shortnya juga ditambah 200. Artinya apa? Artinya semakin ketika harganya naik ke atas, dia juga nambah shortnya gitu. Nangkep ya? Jadi dia si market maker ini bikin harga naik ke atas, tapi begitu harga naik ke atas, dia nambah lagi shortnya. Dia akumulasi sell lagi di situ. Nah ini kan berarti kan di tiap layer nih, kita bisa bilang bahwa di tiap layer dia nambah posisi sell nih. Begitu naik ke sini dia ngambil sell. Nanti mungkin begitu dia naik ke sini ini double top terlalu jelas banget ya. Ini double top udah pasti banyak liquidity di sana. Jadi saya expect minimal kalau dia mau turun, saya mau ngeliat dia ngelakuin sweep liquidity di double top ini. Saya mau ngeliat yang ngelakuin sweep liquidity di area double top ini juga bertempatan dengan area fair value gap ini. Baru kemudian ada displacement candle ke bawah, lalu kita bisa mulai cari sell dengan konfirmasi tambahan lagi. Tapi minimal itu yang saya mau lihat dulu. Karena juga berdasarkan COT data, lihat, dia nambah buy, dia nambah sell. Berarti dia bikin harganya naik ke atas, tapi di saat bersamaan dia juga nambah posisi sell-nya. Dia lagi akumulasi posisi sell-nya. Mereka lagi ngerencanain sesuatu untuk bersiap-siap nih, gitu ya. Dan kita juga harus mulai prepare untuk mengikuti kemana nanti arahnya dari para smart money. Oke? Lalu ini NZD-JPY gitu ya. Untuk per JPY saya ngeliat nggak ada yang bagus. Price actionnya jelek gitu ya. GBP JPY, USD JPY, dan lain-lain jelek. Satu-satunya yang saya cuma agak connect itu dengan si New Zealand Yen ini ya. Dan kita lihat bahwa dia kan reject, dia respect area order blocknya, dia terbang, dan dia udah nembus area ini, udah nge-sweep area ini, betul kan? Karena closing candle-nya menembus gitu. Nanti kita lihat, mungkin masih bisa naik lagi sedikit di sini di standar deviation tick 5. Dan kalau kita lihat COT datanya, mereka juga gini teman-teman. Kalau untuk posisi yen, yen itu udah pasti semua yang belakangnya yen, belakangnya JPY, itu yen itu adalah mata uang yang saat ini paling rendah, oke? Nanti saya kirim datanya gitu ya, jadi saya nggak mau terlalu panjang di sini. Ini untuk gambaran besar aja, untuk bias marketnya kemana. Jadi Anda tahu nih, oke, pokoknya yang apa belakangnya USD gitu ya, yang belakangnya USD itu short term biasnya masih bullish, tapi hati-hati karena para smart money banyak akumulasi posisi sell di yang belakangnya USD. Jadi teman-teman kalau ada posisi buy masih oke, tapi ingat hati-hati untuk area exitnya. Sementara untuk yang belakangnya yen itu juga harus hati-hati karena memang posisi short mereka gede ya. Posisi short mereka lebih gede dibanding posisi long. Tapi teman-teman lihat chance-nya. Di sini chance-nya, ini short-nya dikurangin sampai 8.000. Sementara long-nya dikurangin sampai 3.000. Artinya apa? Artinya mereka minggu lalu tuh, Jumat minggu lalu, mereka banyak ngurangin posisi short-nya. Tangkap ya. Jadi kemungkinan besar bakal ada koreksi yang cukup dalam karena mereka mengurangi posisi short-nya. Oke, jadi saya mau expect bahwa akan ada terjadi koreksi di per yen gitu ya, yang belakangnya yen akan ada koreksi untuk nanti naik lagi lebih tinggi ke atas. Ya anggap aja kayak gini lah, anggap kayak gini kan tiba-tiba dia naik kenceng ke atas, turunnya kan drastis nih ke bawah. Nah, ketika ini terjadi kan sebenarnya yang dilakuin ya kayak gini kan. Mereka mereka mengurangi posisi shortnya. Jadi istilahnya gini, yennya jadi tambah kuat lah ibaratnya gitu. Yennya bertambah kuat karena smart money mengurangi posisi shortnya di yen.
gitu ya. Jadi ada kemungkinan akan ada gerakan koreksi seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau antisipasi untuk pair yen, di sini kan saya tarik Fibo dari sini ke sini. Ini oke, ini swing high, ini swing low terakhir yang menggerakkan ke atas. Dan kalau kita mau ambil buy, karena kita tahu ya udah pasti secara jangka panjang yang belakangnya pair yen itu udah pasti bullish lah gitu ya. Karena yen itu kan lemah banget. Nah, minimal tapi kalau misal kita mau ambil posisi buy, kita antisipasi buy, kita mau buy di bawah area equilibrium. Oke? Jadi biarin dia, apalagi dia udah ngelakuin. Jadi kan pas nih technical analisisnya. Dia udah ngelakuin buy side liquidity, tapi di satu sisi COT datanya juga dia mengurangi posisi shortnya. Artinya dia artinya yen bertambah kuat dan kemungkinan akan ada koreksi. Jadi kalau mau buy, kita mau tunggu betul-betul buy di area diskon di bawah area equilibriumnya gitu ya. Jadi gambaran besar aja untuk biasnya teman-teman tahu gitu ya, market sih overall forex ranging lah gitu ya, nggak terlalu kemana-mana untuk euro. Nah, mungkin yang lebih jelas tadi GU, NZD, New Zealand USD, dan Aussie Dollar itu lumayan jelas karena posisi shortnya lumayan kenceng. Jadi hati-hati teman-teman kalau masih ada posisi buy, exitnya hati-hati dan mungkin mulai bisa mempertimbangkan untuk kita nanti kalau ada perubahan market structure kita mulai cari posisi sell karena kemungkinan bisa jadi ada reversal reversal trend di bulan mungkin di bulan Mei gitu ya, sesuai dengan seasonality juga ya. Kok bulan Mei? Di bulan Juni, sorry maksudnya nanti. Karena kan Juni juga itu adalah masa seasonality. Biasanya juga untuk gold itu cenderung bergerak dalam tren. Kalau untuk gold di bulan Juni. Jadi nanti kita lihat aja ya. Oke, ini gold gitu ya. Ini saya juga udah cerita di apa namanya di video sebelumnya bahwa gold masih bullish dan betul kemarin akhirnya ini kesampaian juga nih. Kemarin hari Jumat dia kejar setoran gitu ya, dia naik terus kenceng, dia ngejar setoran karena dia mau ngabisin semua liquidity ini. So, kalau melihat dari konteks begini sih ya, teman-teman, kemungkinan dia lebih gampang naik ke atas sebelum turun ke bawah. Jadi bisa jadi nanti hari Senin itu dia naik tuh ke atas untuk ngambil liquidity di sini. Karena udah jaraknya udah terlalu dekat gitu ya. Jadi bisa aja dia bablas dulu ke atas, habis itu dia baru turun koreksi ke bawah. Tapi dan kalau dia turun ke bawah gitu ya, kita lihat di H4-nya ini kan di sini ada breaker ya. Di sini ada high, low, higher high. So ini adalah breaker, ini adalah bullish breaker. Kalau kita tarik juga OTI, Fibonacci di sini area diskonnya di sini, area optimal trade entry-nya di sini juga bertepatan dengan area fair value gap. Nah, di sini juga ada fair value gap H4. Kalau kita kecilin lagi time frame-nya, ini juga ada overlapping PD array antara fair value gap H4 dan H1. Juga area optimal trade entry ditambah area breaker. Jadi menurut saya ini akan cukup kuat. Jadi nggak tahu nih, bisa dua prediksi ya. Bisa jadi nanti begitu Senin dia naik ke atas, dia ngambil buy side di sini, baru turun. Atau bisa juga karena dia udah ngelakuin sweep liquidity begini nih, ini kan udah ngelakuin sweep liquidity. Bisa jadi dia turun begini, dia turun ke sini, diakumulasi di sini, right, diakumulasi di sini, lalu dia sweep lagi, Senin low-nya di sweep, baru naik ke atas. So, jadi ada dua skenario. Bisa dia sweep ke atas dulu, habis itu baru turun ke bawah. Bisa juga dia langsung besok turun kenceng ke bawah, juga swing ke bawah, diakumulasi, akumulasi, akumulasi, dia sweep lagi sekali lagi, baru dia terbang lagi ke atas. COT datanya sama lah. Kalau gold, sebenarnya sebulan terakhir nggak terlalu beda jauh COT datanya segitu-segitu. Angkanya mirip-mirip begini-begini. Jadi nggak terlalu banyak perubahan. Masih banyak posisi longnya, lihat-lihat drastis banget ya, drastis banget. Jadi kalau yang kemarin ada yang bilang gold bearish ya, COT datanya aja nggak selaras gitu ya. Dari COT datanya kita bisa lihat bahwa posisi long sama shortnya itu jauh banget men bedanya. Jadi ini benar-benar dalam keadaan tren strong bullish. Dan juga changesnya dong, lihat dong. Mereka nambah lagi. Oke, smart money menambah posisi long di gold sebanyak ini. Dan menambah posisi short sebanyak ini. Oke, jadi hati-hati teman-teman, gold masih strong bullish. Jadi
Dan kalau kita bandingin juga sama DXY, kan kelihatan nih, eh, gold itu posisi longnya 78%, shortnya 22%. Nanti saya kirim gitu ya biar nggak terlalu panjang videonya. Tapi intinya adalah gold itu posisi longnya 78%, posisi shortnya 22%. Jadi masih dominan posisi gold itu lebih banyak di long. Sementara untuk posisi DXY, itu posisi longnya tuh 52% dan posisi shortnya 48%. Jadi memang para smart money lebih banyak long di gold dan juga mereka mulai long juga di DXY. Tapi lihat di sini ada long change sama short change-nya. Di sini untuk posisi longnya itu 33% berubah. Sementara untuk shortnya itu 67%. Sementara DXY kebalik. DXY itu longnya 52% memang. Memang masih lebih besar longnya. Tapi perubahan di longnya dari 52% ini ada 79% yang ditambah. Sementara shortnya 48%, short change-nya ditambah 21%. Nah, ini jadi terlalu teknikal nanti mabok. Tapi intinya gini teman-teman. Intinya adalah memang gold itu masih bullish. Karena kita lihat minggu lalu, ingat ya COT data itu dirilis Jumat minggu lalu, berarti 2 minggu kemarin. Oke, nah ini adalah data dari 2 minggu lalu. Nah, mereka minggu lalu gitu ya nambah posisi 5.400 di posisi long. Itulah kenapa kemarin waktu di minggu lalu itu goldnya naiknya kenceng. Ngerti ya teman-teman? Karena kan datanya telat seminggu nih. Jadi kalau ke minggu lalu kita ngeliat gold arahnya kenceng ya karena memang begitu dirilis ya mereka nambah posisi longnya emang banyak gitu ya. Jadi sejalan nih. Tapi kalau kita pelajarin lagi datanya, which is nanti saya kirim, data shortnya itu eh, apa para smart money itu juga mulai akumulasi posisi sell. Ingat ya, walaupun memang shortnya itu cuma 22%, 78% mereka megang long, 22%-nya mereka megang short, tapi posisi shortnya itu ditambah sebanyak 67% di ke 22% ini. Jadi artinya apa? Jadi sebenarnya mereka lagi banyak akumulasi posisi sell juga untuk gold. Nah, kalau kita bandingin sama si price action-nya, bisa jadi nih kalau misalkan dia nge-sweep ini, high terakhir ini, bisa jadi ya teman-teman balik lagi nanti tunggu market structure shift, tunggu konfirmasi di time frame lebih rendah, bisa jadi nanti ada perubahan struktur ke bawah gitu ya. Apakah setelah itu akan tren ke bawah? Ya saya nggak tahu teman-teman. Nanti kita lihat lagi gimana. Which is saya sendiri prefer untuk saya berharap sebenarnya ada reversal trend gold itu lebih baik ke bearish gitu. Kenapa? Karena all time high begini itu ribet teman-teman. Kita nggak tahu lagi patokannya akan kemana. Bahkan ICT sendiri gitu ya, waktu kemarin E-mini S&P dan Nasdaq itu Dow Jones juga bikin ATH, itu kan banyak studentsnya dia yang nge-tweet nanya ke Michael gitu ya, ke Pak Michael, apa yang harus kita lakuin nih? Si Nasdaq, E-mini S&P udah pada all time high ya. Si ICT sendiri bilang ya kalau udah all time high kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena udah nggak ada peta lagi mau kemana gitu jadi ya lebih baik menunggu gitu jadi kalau misalkan memang si gold ini ke depan trennya masih bullish saya mungkin nggak akan nyentuh gold dulu sementara waktu sampai nanti ada konfirmasi yang lebih jelas lah karena kalau udah all time high kita masih masih tradingin juga ya itu jatuhnya ke judi teman-teman oke. So, jadi itu aja teman-teman karena pair yang lain jelek gitu ya. Ini yang saya pilihin ini adalah yang pair yang price actionnya bagus. Jadi kesimpulan akhirnya adalah gitu ya. Kalau kita balik lagi ke sini untuk DXY, saya expect dia masih bakal mengalami penurunan karena kan kita lihat juga di sini setelah dia masuk ke area volume imbalance ada failure swing, di sini ada break of structure, market masuk ke order block ini turun, lalu juga di sini udah ada fair value gap lagi, dia retest lagi dan ternyata candle daily-nya kan sweep doang nih. Jadi maksudnya reject, berarti kan dia respect area fair value gap ini kan. Jadi saya expect untuk DXY dia masih bakal turun ke bawah, yang juga selaras juga dengan yang lain gitu, dimana kita berharap euro
Pound dan Aussie dan New Zealand itu semuanya masih bullish untuk short term bias. Ingat ya, jadi kalau teman-teman yang masih punya posisi buy untuk Euro, Pound, New Zealand, dan Aussie dollar, itu hati-hati untuk exitnya. Exit di old high yang paling deket dulu aja deh, yang drawn on liquidity-nya paling deket. Kalau di Euro gitu ya, di sini ada 3 drive pattern, jadi bisa pilih bebas namanya udah exit, udah profit. Gak usah terlalu pusing lah gitu ya. Jadi mau exit di sini boleh, mau exit di sini boleh, mau exit di sini boleh. Euro sendiri untuk smart money itu mereka masih 50-50 posisinya ya. Jadi mungkin tapi basically kalau Anda mau main cross pair berarti saat ini Euro paling kuat. Euro dibanding GBP, Euro lebih kuat. Euro dibanding Aussie, Euro lebih kuat. Jadi Anda punya bias jelas tuh di Euro AUD dan Euro GBP Anda biasnya jelas. Euro lebih kuat. Tapi untuk Euro USD sendiri gitu ya kita lihat memang big guys banyak megang posisi long gitu ya bahkan ditambah lagi 7.000 tapi juga hati-hati karena mereka kalau berdasarkan data COT dari minggu ke minggu saya bandingin mereka juga mulai banyak nambah posisi shortnya untuk Euro USD ya jadi Euro USD masih lebih paling jelas strong biasnya adalah bullish sementara untuk GU untuk pound gitu ya COT datanya ini lebih banyak para smart money megang posisi short dibanding posisi long. Oke, jadi kalau misalkan masih ada yang punya posisi buy di pound, hati-hati untuk exit. Apalagi kita udah ada di kemarin kita udah ngelakuin buy side liquidity di sini dan di sini kan kita lihat bahwa di sini ada order block juga sebenarnya. Bisa jadi dia nggak nyampe ke sini atau bisa jadi dia nyampe ke sini dulu baru dia turun atau bisa jadi dia langsung turun nih. Karena juga posisi shortnya itu masih strong. Jadi hati-hati ya teman-teman. Tapi juga ingat bahwa di sini ada fair value gap. Jadi kalau misalkan dia turun ke sini dan ternyata dia reject, ya kita bisa ambil posisi buy lagi untuk kita expect dia naik lebih tinggi lagi sebelum dia melanjutkan penurunan ke bawah. Begitu juga dengan Aussie dollar. Aussie dollar juga posisi smart money itu lebih banyak pegang short dibanding long. Oke, hati-hati di mana Aussie dollar itu dikit lagi dia nyampe ke area fair value gap dan juga di area fair value gap ini juga ada area daily order block. Bisa jadi nih begitu dia masuk ke area ini lalu terjadi reversal. Oke? Jadi hati-hati untuk yang Aussie dollar. Ingat, smart money lebih banyak pegang posisi short. Lalu untuk New Zealand juga sama. New Zealand itu posisinya lebih banyak megang short. Jadi hati-hati juga karena minimal tapi ini terlalu obvious lah gitu ya. So jadi saya sih kalau New Zealand saya mau expect dia nembus dulu nih double top minimal. Ini double top juga bertepatan di sini ada fair value gap juga di sini. Di sini juga masuk standar deviasi 2 dan 2,5. Anda bisa ambil tengah-tengahnya. Ini kan bertepatan juga dengan area order block ini. Betul? Order block, fair value gap, double top. Aduh, terlalu jelas lah. Ini bentuk liquidity semua Anda bisa ambil. Bisa jadi ini bisa jadi ini kalau misalkan bisa jadi ini turtle sub entry ya kalau misal kita bisa dapat di sini. Tapi balik lagi tunggu konfirmasi. Untuk pair Jepang semuanya nggak ada yang bagus kecuali ini gitu. Kenapa? Karena sesuai dengan COT datanya. COT datanya tetap ya short yen itu smart money itu megang short semua untuk yen gitu. Jadi semua yang belakang yen, yang belakangnya JPY udah pasti eh, tren besarnya tetap bullish. Cuman hati-hati karena smart money kemarin ngurangin posisi shortnya. Jadi posisi longnya itu di take profit teman-teman. Posisi longnya itu posisi shortnya itu dikurangin gitu. Jadi pasti saya yakin yen akan mengalami penguatan bisa jadi dan bertepatan juga dia habis ngelakuin buy side liquidity untuk New Zealand yen. Jadi saya mau expect dia ada reversal ke bawah dan kalau misal dia reversal ke bawah ingat tren besar masih tetap bullish jadi kita masih bisa buy on discount. Jadi pastikan kalau misalkan mau buy di sini dipastikan di bawah area equilibrium di area daily fair value gap ini. Oke, jadi sekian aja gitu ya untuk market biasnya. Ini bukan ini bukan signal untuk entry, ini hanya market bias untuk menentukan teman-teman arahnya kemana dan jangan sampai terlalu overjoy. Memang mayoritas trennya lagi bullish, tapi hati-hati karena kita ngelihat data bahwa smart money itu juga banyak akumulasi posisi short
Bahkan untuk beberapa pair, posisi short mereka itu lebih banyak dibanding posisi long. Jadi mereka ini sekarang lagi drive market ke atas, tujuannya adalah untuk mereka bisa dapat posisi sell lebih bagus. Oke? Dan juga bertepatan nanti ingat Juni itu seasonality-nya adalah trending, dan apakah akan terjadi tren di Juni ya kita nggak tahu, balik lagi nunggu konfirmasinya dulu. Tapi berdasarkan data seasonality, Juni dan Juli itu adalah momen untuk terjadinya trending di gold dan beberapa pair lain. Jadi kita nantikan aja gimana ya, masih 2 mingguan lagi. Jadi sekedar itu aja teman-teman, untuk outlook-nya gitu ya. Dan semoga ngerti, semoga nggak tambah bingung nanti chartnya dan data COT data yang udah saya olah, yang udah jadinya nanti saya kirim ke grup juga ya. Oke, jadi gitu aja semuanya. Bye-bye dan happy cuan.